Selamat siang dan selamat datang di Tehminar by Kren. Saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Tehminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan pastinya kali ini Kren melaksanakan Tehminar bertemakan Application and Contribution ya of Big Data in the Period of Advanced Technology. Dan pastinya teman-teman juga sering mendengar istilah Big Data dan membacanya itu di platform media sosial. Lalu sebenarnya apa sih itu Big Data gitu ya? Big Data itu merupakan teknologi dan teknik yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah yang besar dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Nah, seperti apa sih kira-kira akan kita bahas ya kupas tuntas bersama dengan para panelis yang luar biasa tentunya ya siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan langsung masuk ke sesi presentasi yang pertama. Wow, langsung saja kita panggil. Ini dia ada Kak Karirotul Suhaila, ya, seorang business manager di Widya Analytics. Silakan Kak Ella untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Kak Sheila. Jadi yang saya ingin jelaskan atau share pada siang hari ini adalah mengoptimalkan peluang dengan big data gitu ya. Big data itu apa sih gitu? Big data itu memang adalah kumpulan data sebuah bidang yang membahas metode pengolahan data yang berukuran sangat besar. Ukuran datanya sangat besar ya. Jadi dan juga kemungkinan besar real time gitu. Yang bisa kita lihat saat ini dan itu tidak bisa diolah dengan metode-metode pengolahan klasik. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah data-data atau big data di dalam penggunaan sosial media. Dan sekarang faktanya di dalam Instagram itu menurut data reportal yang saya sedang show di sini, ada 85 juta pengguna hanya di Indonesia saja gitu ya. Dan paling banyak masih di dalam Facebook, tapi karena Facebook dan Instagram ini adalah satu company seperti itu, jadi memang mereka saat ini adalah yang paling masif untuk melakukan penetrasi kepada teman-teman semua terkait dengan produk, awareness, informasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nah ini adalah insight netizen terhadap brand ya. Jadi setelah kita melakukan research dan juga melihat data-data gitu, sekarang customer itu lebih melihat tahu brand itu 49% itu dari search engine. Nah, lalu orang juga 39% itu mengisi bahwa mereka tahu rekomendasi atau komentar itu di dalam sosial media gitu ya. Dan 37% itu website kita tahu brand dari website brand atau produk itu sendiri gitu ya. Jadi sosial media adalah salah satu kunci penting untuk bisnis bertumbuh seperti itu. Nah, kita di dalam Widya Analytics sendiri, kita sekarang ini sedang invent teknologi tools bernama Toba.ai. Nah, di dalam Toba.ai ini, saat ini kita itu ingin Indonesia bertumbuh melalui, salah satunya adalah melalui sosial media, karena tidak dipungkiri bahwa saat ini peran sosial media sangat masif. Nah, tujuan kita untuk invent Toba.ai ini sendiri sebenarnya adalah untuk membantu bisnis bertumbuh. Dan yang kedua, kita ingin Indonesia itu bisa independen menggunakan tools dalam negeri, apalagi tools tentang yang berhubungan dengan data. Dan yang ketiga, kita ingin Toba.ai ini mendorong inovasi di Indonesia. Dan juga yang keempat, nantinya ketika Toba.ai ini sudah memang benar-benar komersil, kita pengen fitur ini bisa terjangkau oleh semua lapisan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa saat ini yang sudah ada di dalam Toba.ai itu sendiri. Jadi di sini kita bisa membantu teman-teman untuk cek performa akunnya. Jadi kita bisa langsung melihat engagement rate, follower reach, dan juga impression secara instan gitu ya. Nah, juga di sini kita bisa lihat media dengan engagement dan juga reach yang paling tinggi. Bahkan kita bisa lihat juga insight per media. Kenapa ini penting? Karena kita bisa membandingkan nih, oh ternyata dengan jenis konten seperti ini akan mempengaruhi performa Instagram seperti ini. Jadi kita bisa melihat secara gamblang tentang detailnya. Dan bahkan di sini kita bisa melihat akun kita jika dibandingkan dengan akun-akun serupa gitu ya. Dan juga di sini ada jam posting yang paling baik. Nah, di sini juga kita bisa lihat
grafik umur follower secara detail. Nah, mungkin Mbak Sheila itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak diskusi seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Ella ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja masuk juga ke presentasi yang kedua. Baik, langsung saja kita panggilkan ini dia Kak Faris Yusuf Bahtiar ya, praktisi teknologi dan big data. Silakan Kak Faris untuk waktu dan tempatnya. Kembali lagi selamat siang semuanya. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit tentang pengalaman saya yang mengenai big data ya. Apa sih itu data gitu? Data itu sebenarnya adalah entitas yang memiliki nilai informasi. Data itu bisa dapat dari mana sih? Observasi, pengamatan, penelitian, monitoring gitu. Kemudian bentuknya umumnya ada literasi, numerik, gambar maupun suara ya. Terus data ada dua secara umum, ada terstruktur. Jadi bentuknya kayak tabel, kayak Excel. Nah, kalau teman-teman sering pakai Excel itu datanya terstruktur ya. Kemudian data yang sekarang lagi banyak-banyaknya nih, lagi banyak di luar sana itu data yang tidak terstruktur. Jadi misalnya teman-teman nonton YouTube, ngelihat foto di Instagram, lihat Reels, lihat IG Story, kemudian lihat dengerin musik di Spotify, Apple Music, itu semua data-data yang tidak terstruktur. Jadi kita beralih ya, tadi sudah sedikit tentang data. Jadi big data itu apa sih gitu kan? Definisinya sebenarnya ya datanya gede gitu, datanya besar. Jadi big data itu data yang sangat besar. Kemudian sebuah bidang yang membahas metode pengolahan data yang besar. Jadi biasanya data yang besar ini nggak bisa diselesaikan dengan metode-metode yang klasik, nampung base data gede ya. Terus datanya kan banyak, ada gambar, tulisan, angka dan lain-lain. Kalau teman-teman sebagai user mungkin kan sering banget nonton YouTube, nonton Netflix, dengan Spotify, Apple Music, iTunes. Padahal teman-teman menuntut adanya quality of service. Jadi nggak boleh buffer, terus kualitasnya harus high res gitu. Itu harus dicari satu-satu, itu bagaimana sih bisa optimalisasi dari data-data segede itu gitu. Nggak mungkin kalau misalnya kita simpan cuma di hard disk satu gitu ya, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi muncullah sebuah paradigma namanya big data dan big data processing gitu. Nah, big data processing what is that gitu kan, karena kan tuntutannya tuh karena biasanya tuh harus cepat. Jadi pemrosesan datanya harus cepat, didelivery dengan baik. Nah, terus volumenya tinggi, terus kemudian datanya beragam. Nah, makanya big data processing itu bisa berkaitan dengan penggunaan komputer cluster, paralel, dan juga distributed computing, distributed storage gitu ya. Contoh platform yang terkenal buat big data ini ada di sini. Jadi ada yang paling populer ada Hadoop, ada Spark, ada Hortonworks, ada Hagrid dari solusi 247. Jadi big data on case seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada banyak data, structure, kecepatan, dan efisiensi menjadi tujuan utama. Terus kemudian tetap mempertahankan validitas dan keamanan data gitu. Jadi biasanya akan ada paradigma yang biasanya sering dipakai itu, kalau saya biasanya pakai 6V, velocity, kecepatan, volume, variety, kemudian ada veracity, ada variability, dan juga value. Jadi sedikit langsung case aja mungkin. Yang pernah saya hadapi ada 4 case. Pertama, ini riset kami dulu, riset saya ketika masih di Universitas Gadjah Mada. Itu adalah saya dulu sering banget sama tim UAV. Jadi tim UAV ini kan biasanya pemetaan lapangan. Nah, dia capture data, capture gambar. Nah, itu kita generate hampir 10.000 image. Nah, bagaimana sih? Pertama kita coba pakai satu komputer 32 core, 64 GB memori, ada GPU-nya. Itu lama banget, 12 jam. Padahal target kita tuh mendekati real time gitu kan, almost real time processing gitu. Nah, itu kita cari cara bagaimana nih, namanya distributed computing. Jadi ada 8 node komputer, ada 8 biji komputernya, 8 biji di paralel di rack gitu ya. Ada 16 core, 32 GB memori, masing-masing ada GPU-nya juga, bukan GPU high end saat itu, tapi bisa untuk melakukan processing secara paralel. Kita pakai dua-duanya pakai OpenCV. Kalau yang distributed computing ini pakai Hadoop Image Processing Interface, pakai HiP, jadi datanya bisa didistributed dan processingnya bisa didistributed juga. Jadi dari ini kita bisa lebih cepat 3 kali lipat. Nah, ini salah satu implementasi dari big data infrastructure secara skala kecil ya. Mungkin sedikit sebelum di akhir, big data dan AI dan ML mungkin sering banget kalau di mana namanya di TV atau di koran sering banget kan ada tentang AI dan machine learning. Nah, itu AI dan machine learning apa urusannya sih sama big data? Nah, sebenarnya urusannya adalah big data itu adalah metode untuk penyimpanan processing data. AI itu adalah untuk analisisnya. Jadi
analisis ini digunakan untuk mengekstraksi informasi gitu. Jadi AI kan biasanya untuk mengetahui pattern, untuk mengetahui pola, mengenali objek dan macam-macam, itu digunakan untuk mengambil informasi dari data yang sekian banyak itu. Dan juga AI ini sangat diuntungkan adanya big data, karena semakin besar data setnya dengan pengolahan preprocessing yang betul, yang benar, maka akan menciptakan AI yang sangat cerdas ya, dengan akurasi yang sangat tinggi dan presisi yang sangat tinggi gitu. Itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Kak Faris ya untuk penjelasan tadi terkait dengan AI ya, artificial intelligence. Pokoknya semua teknologi ini selalu berkembang gitu ya. Jadi selalu aja ada yang baru ya. Jadi it's good to know. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan masuk ke sesi presentasi selanjutnya ya. Kita panggil langsung saja, inilah dia Kak Bagus Ruli Mutakin. Ya, halo Mbak Silakan Sheila. Kak Bagus untuk waktu dan tempatnya. Ya, saya izin Banyak sekali ya pekerjaan yang dilakukan ya. Ya, baik, saya izin share screen teman-teman semua. Ya, oke. Jadi saya akan coba bicara tadi 3 ya. Saya akan bicara dari sisi komunitas, kemudian dari sisi implementasi yang pernah kami lakukan, dan terakhir adalah saya ingin memberikan semangat terkait kedaulatan data, seperti itu teman-teman semua. Baik, ini komunitas kita, komunitas Big Data Indonesia dari tahun 2014. Kebetulan kita melakukan deklarasinya juga di UGM ya, 2014 kita di Geraha Sabah ya. Nggak salah dulu kita melakukan deklarasi di sana, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mengadakan 6 kali konferensi Big Data Indonesia. Ya, kita juga sudah mengadakan 32 kali meetups. Hampir setiap bulan kita melakukan meetups ya. Kemudian kita sudah berkeliling di 22 universitas dan 16 kota. Kita melakukan ada workshop, ada training, ada international certification, kemudian juga ada research collaboration, dan juga pengajaran-pengajaran. Termasuk saya juga mengajar di beberapa kampus, TELU dan Al-Azhar merupakan bagian dari program tersebut. Nah, ini juga kalau teman-teman ingin masuk ke Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia, bisa masuk ke s.id/recid atau masuk ke websitenya di id.id, seperti itu. Kita komunitas non-profit ya, teman-teman mau belajar, dapat informasi-informasi tentang big data, tentang data science, itu bisa langsung bergabung di sini, seperti itu teman-teman semua. Data merupakan aset ya. Jadi kalau misalnya dulu sekitar tahun 2000-an, 90-an, orang-orang berlomba-lomba untuk masuk ke jurusannya itu perminyakan ya, kemudian pertambangan, pokoknya hal-hal yang terkait sama oil ya. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat sebuah data itu akan menjadi sebuah aset atau komoditas yang sama seperti oil ya, di mana kalau kita olah akan menghasilkan benefit yang sama. Jadi ini merupakan komoditas baru, dan Indonesia merupakan salah satu penghasil data yang terbesar di dunia saat ini. Kalau misalnya pun kita bicara case yang lebih dalam gitu, banyak sebenarnya semua lini bisnis, semua instansi ya, hampir semua industri, mereka akan bisa dikendalikan oleh data, atau ketika mereka ingin maju, mereka bisa mendrive-nya melalui data. Nah, kalau misalnya kita tidak terbayang bagaimana data ini, big data ya, atau big data atau data science ini bisa diimplementasikan di yang namanya healthcare. Bisa teman-teman bayangkan ketika seorang dokter dia harus mendiagnosis jantung seseorang gitu kan ya. Dia harus mendiagnosis, oh ternyata ada penyempitan, oh ternyata ada pembuluh darah yang abnormal, kemudian diberikan anotasi di sana, kemudian setelah itu diberikan treatmentnya harus seperti apa, pengobatannya harus seperti apa, kemudian data pasiennya pun di record di situ, usianya berapa, kalau ada sejarah penyakitnya seperti apa. Bagaimana kalau data-data tersebut ya, itu kita masukkan ke dalam sebuah sistem besar ya, di mana data-data akan dikumpulkan di sana, dan itu akan menjadi data belajar. Seperti itu. Sehingga sistem juga bisa belajar dari situ, dari data-data yang ada, sehingga nanti ketika ada case baru ya, sistem akan memberikan referensi apa yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Nah, itu salah satu implementasinya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, implementasi big data terbesar itu ada di telco, dan kebetulan yang melakukan implementasi itu adalah kami. Jadi kalau misalnya hype-nya big data itu sekitar 6 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang ya, kita 2009 sudah melakukan implementasi big data, dan itu merupakan implementasi big data pertama di Indonesia. Dan ada lagi di perbankan, di government, mereka juga sudah melakukan implementasi seperti itu teman-teman semua. Berikutnya teman-teman, kita bicara yang namanya profesi ya. Profesi di area big data ini yang paling banyak dicari itu tentu saja adalah data science. Pada awalnya seperti itu ya. Cuman teman-teman semua, ternyata profesi yang paling penting di area big data dan data science, dan terutama artificial intelligence, itu justru adalah data engineering.
Dulu 2012 banyak yang bilang yang namanya data scientist itu adalah job yang paling seksi di abad 21. Cuman saat ini kebalikannya. Data scientist ini akan menjadi job yang paling berbahaya. Kenapa? Karena sejak 2012 itu banyak sekali orang-orang yang melakukan rekrutasi data science ya, tapi sayangnya kemampuan mereka hanya di area data analytics. Dan ini akibatnya adalah kegagalan dari sebuah big data dan AI project itu mencapai 85%. 87% data science project itu nggak pernah nyampe ke produksi. Jadi nggak pernah masuk ke production, itu maksudnya di deploy menjadi production itu nggak pernah. Dan 77% business report ya yang mengadopsi big data dan AI, mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Yang harus dicatat di sini adalah bagaimana kita membuat yang namanya ekosistem dari data. Seperti itu. Tidak hanya institusi ya, tidak hanya sebuah organisasi, tidak hanya sebuah industri, tapi negara pun harus membuat yang namanya ekosistem dari data. Ekosistem dari data itu ada 3 hal. Yang pertama adalah data sendiri, ya. Ekosistem data ini gimana? Data ini kita harus paham betul. Sebuah organisasi, sebuah institusi, sebuah negara harus paham betul kita punya data dari mana saja. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki compute engine. Kita harus memiliki infrastruktur, server-server tadi, dan kita juga harus memiliki data teknologi. Nah, kemudian yang ketiga, ya, setelah punya data, ya kita punya datanya, tahu gimana cara ngambil datanya, kita punya compute engine-nya, punya infrastrukturnya, punya software-nya untuk mengolah datanya. Yang ketiga, kita harus memiliki talent datanya. Pesan terakhir ya, ini terkait kedaulatan teman-teman semua ya. Data itu aset ya tadi ya. Data itu aset. Aset kalau diolah akan menghasilkan benefit. Terima kasih, saya Bagus Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Bagus ya untuk presentasinya.